Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Paujan Rapi Hidayatullah dengan NIM 006 dari Mekatronika kelas A. Jadi pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan tentang modul 6 yaitu tentang Internet of Things. Yaitu di sini saya menggunakan studi kasus untuk membuat semacam monitoring pintar menggunakan sensor suhu yang nantinya akan terdapat input dan juga output yang akan saya integrasikan dengan dashboard website gitu. Nah, jadi di sini untuk alatnya, di sini saya menggunakan DHT11. Ini untuk input, nantinya ada dua variabel, yaitu variabel temperatur dan juga kelembapan. Lalu untuk aktuator atau output, di sini saya menggunakan LED internal yang ada pada ESP. Jadi nantinya mungkin saya akan memberikan sedikit gambaran tentang dashboardnya. Nah, jadi kurang lebih nanti dashboardnya akan seperti ini. Nah, ini ada tampilannya. Itu pertama untuk tampilan monitoring suhu, yaitu di sini ada temperatur, lalu ada juga di sini humidity atau kelembapan, dan ini untuk on off LED internal pada ESP gitu. Nah, ini juga saya ada fitur untuk on off menggunakan suara. Nah, jadi pada tiap kotak ini terdapat informasi tambahan. Di sini seperti ada nilai minimalnya, lalu nilai maksimalnya sampai dengan rata-rata. Nah, selain itu, di sini juga terdapat history, yaitu seperti statistik yang nantinya dapat kita ekspor menggunakan ekspor dalam format CSV dalam rentang waktu 10 menit sampai dengan 7 hari. Nah, lalu juga di sini ada beberapa tampilannya mulai dari side view atau saling bersebelahan dan juga ada yang stack atau atas bawah agar penglihatannya lebih enak itu waktu menganalisis. Nah, jadi di sini untuk tampilan dashboardnya yang sudah saya buat dan ini untuk programnya. Nah, jadi ada tiga program utama yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem ini. Jadi yang pertama adalah untuk front end. Di sini saya hanya menggunakan indeks HTML aja. Jadi ini untuk programnya. Indeks HTML di sini ada sekitar 302 line. Dan ini untuk isinya, yang dimana isinya ini itu ada tentang beberapa informasi yang harus kita masukkan, mulai dari informasi terkait database, yang ini adalah seperti APK yang ada di database. Lalu ini untuk program tampilan dashboardnya, untuk layoutnya seperti itu. Lalu di sini ada untuk backendnya, backendnya seperti ini. Di sini saya menggunakan port 3000. Lalu di sini juga saya tambahkan karena di sini kita menggunakan MQTT dan saya menggunakan broker ini. Nah, ini saya menggunakan ini ada untuk MQTT sudah ada. Nah, ini untuk program dashboardnya kurang lebih seperti ini. Lalu lanjut untuk di bagian SP atau di firmware ya. Di sini ada programnya. Nah, jadi kita coba lihat. Nah, di sini kita coba zoom. Nah, ini untuk program ESP32. Di sini ada sekitar kurang lebih 124 line dan programnya kurang lebih seperti ini. Jadi di sini saya menggunakan beberapa library karena di sini saya menggunakan ESP32 Node MCU yaitu atau SP328266. Ini untuk library-nya, lalu ini untuk Pubset client, lalu ini untuk library sensor. Nah, ini untuk password dan juga username WIP yang saya gunakan. Nah, di sini saya menggunakan MQTT public. Jadi saya menggunakan test MQTT Mosquito dengan menggunakan port 1883. Dan ini untuk topik yang saya gunakan. Jadi di sini saya menggunakan tiga topik, yaitu ini untuk topik LED yang nantinya akan mengaktifkan dan menonaktifkan LED internal pada SP32. Lalu ini adalah untuk temperatur yang dari sensor. Lalu ini juga humidity dari sensor.
Nah, ini untuk LED pin yang ada di internal, lalu ini untuk pin DHT11. Seperti itu. Nah, ini untuk data program lainnya, ini untuk logiknya, lalu ini untuk serial monitor, lalu ini untuk void loop. Nah, ini untuk menampilkan di serial print. Oke. Ini untuk program yang ada di firmware atau ESP32. Nah, selanjutnya saya akan mengajak terkait database yang saya gunakan. Nah, jadi di sini saya menggunakan Firebase sebagai database dan juga yang nantinya akan menghosting website ini gitu. Nah, ini adalah kita coba lihat. Nah, ini untuk ini adalah untuk tampilan ya. Jadi ini adalah tampilan Firebase yang dimana di sini saya gunakan untuk dua fungsi, yaitu yang pertama sebagai menyimpan database, lalu yang kedua saya gunakan untuk menghosting website gitu. Nah, ini kita coba lihat dulu untuk di bagian database. Nah, di sini sudah ada semua, mulai dari project name, lalu di sini juga ada juga SDK setup dan configuration. Di sini saya menggunakan npm, dan ini untuk domain dan juga APK-nya. Nah, ini untuk settingan-settingan lainnya yang ada di Firebase. Jadi nanti semua settingan konfigurasi itu bisa kita lakukan di Firebase ini gitu. Nah, seperti itu. Terus kita coba lanjut, kita ke real-time database di sini. Nah, di sini adalah bisa dibilang seperti JSON atau rules yang saya gunakan. Nah, di sini pada begini dapat dilihat di sini ada Firebase JSON. Ini. Nah, ini untuk package JSON, lalu ini dia untuk struktur JSON. Nah, jadi di sini saya membuat ke dalam beberapa variabel, yaitu mulai dari temperatur dan juga humidity yang nantinya akan disimpan berdasarkan waktunya. Nah, sehingga nantinya di dalam dashboard tersebut, backend akan menarik informasi dari database berdasarkan dengan waktu dari masing-masing em, output yang telah dilakukan gitu. Jadi nantinya kumpulan data dari database itu akan dipanggil oleh backend yang akan ditampilkan di dashboard seperti itu. Nah, ini adalah untuk struktur JSON-nya seperti ini. Dan ini untuk package log JSON. Lalu kita balik lagi ke sini. Nah, ini ada beberapa variabel yang bisa saya gunakan. Di sini saya membuat beberapa parameter. Jadi di dalam IoT itu dapat dilihat ada untuk variabel humidity. Nah, ini dapat dilihat ya. Jadi di dalam variabel humidity ini itu terdapat ID yang menentukan masing-masing waktunya gitu. Nah, ini ada value-nya 62, lalu ini ada value 62 juga, lalu ini juga value 62. Lalu ini untuk commodity, lalu kita lanjut ke temperatur dulu. Nah, temperatur pun sama. Jadi ini udah ada beberapa data gitu. Nah, ini dari waktu dan juga value ini sudah tersimpan karena sebelumnya saya telah melakukan percobaan menggunakan sistem ini. Nah, ini dapat dilihat. Nah, nantinya dashboard akan mengambil data-data ini gitu. Ini untuk temperatur, lalu untuk setting, karena di sini saya membuat threshold, jadi sistem ini tuh bisa dibilang saat semisal saya menetapkan threshold sebesar 29, maka pada saat suhu di sini mencapai lebih dari 29 atau mencapai 29, maka sistem akan berbunyi gitu. Seperti itu. Lalu di sini untuk bagian monitoring, nah ini monitoring, ini untuk bagian statistik ya. Ini kan dapat dilihat sangat banyak sekali datanya yang disimpan. Lalu ini untuk LED, mulai dari status, on, dan off aja gitu, untuk yang LED. Nah, ini untuk sistemnya.
Dan oke, sekarang mungkin kita coba lihat untuk cara menghostingnya. Nah, di sini sebelumnya memang sudah saya hosting sebelumnya, dan untuk cara hostingnya itu cukup gampang. Nanti kita coba tinggal masuk ke terminal. Lalu saat kita sudah login di Firebase, kita bisa langsung, nah ini mungkin kita build terlebih dahulu. Oke, sebentar. Saya coba. Nah, nantinya karena ini saya sudah deploy sebelumnya, jadi di sini saya tidak perlu melakukan deploy ulang. Jadi saya sudah mempublish si website ini. Nah, ini akan saya coba praktekkan aja untuk sistemnya. Oke, ini kita coba saya buka linknya. Nah, ini dia. Nah, ini di sini kenapa masih nol? Karena di sini dapat dilihat di sini sistemnya belum terpasang ya. Jadi sumber dayanya masih belum ada. Ini saya coba pasangkan terlebih dahulu. Di sini baru terpasang untuk sistemnya. Sini dapat dilihat untuk sistemnya. Nah, di sini value sudah masuk dan update secara real time karena di sini saya menggunakan MQTT gitu. Nah, ini dapat dilihat ya. Nah, ini untuk yang biru ini adalah dari LED. Nah, jadi yang biru ini adalah LED internal yang nantinya akan saya kontrol dengan menggunakan dashboard ini. Seperti itu. Nah, di sini kita coba lihat. Sebentar saya setting dulu. Nah, di sini saya coba bagi dua. Nah, sebentar kita coba setting terlebih dahulu. Nah, di sini dapat dilihat ini untuk sistemnya. Saya coba refresh. Nah, ini untuk sistemnya. Dan di sini dapat dilihat di sini terdapat em, di sini terdapat beberapa indikator utama seperti yang saya jelaskan di awal. Jadi di sini untuk sensornya sudah aktif dan dia sudah em, mengukur secara real time dan dapat dilihat juga di sini statistiknya ya. Nah, ini sudah dapat dilihat statistiknya. Nah, kita balik ke sini. Lalu di sini perhatikan untuk bagian LED di ESP.MCO. Di sini pada saat saya tekan button on off pada kontrol ini, nantinya si LED pada ESP akan menyala. Lihat. Kita coba. Nah, karena kita menggunakan MQTT, itu bisa dibilang responnya sangat cepat gitu. Kita coba lagi. Nah, jadi ini dia em, dapat mengontrol secara real time seperti itu. Nah, nantinya kalau kita bandingkan dengan menggunakan, kalau kita lihat berdasarkan database yang kita gunakan, di sini kita dapat melihat perubahan tersebut. Nah, kita coba, nah kita coba lihat di sini untuk LED-nya off. Kita coba lihat LED di sini status. Nah,
Nantinya tuh dia akan em, berubah secara real time dan dapat dilihat di sini mungkin kita coba contohkan untuk parameter lainnya. Nah, di sini tuh sudah ada beberapa em, yang sudah terupdate karena sensor ini juga akan mengirimkan data secara real time yang nantinya akan dikolek di database, lalu di database itu akan ditarik ke dalam dashboard gitu, seperti itu. Nah, gitu. Nah, mungkin seperti ini kurang lebih untuk sistemnya. Nah, selain itu juga kita bisa melakukan ekspor ke dalam format CSV. Misal kita gunakan untuk yang 1 jam atau 24 jam. Di sini kita coba ekspor CSV di sini. Oke. Nah, nantinya saat kita ekspor itu nanti kita tinggal save aja gitu. Nah, ini karena memang ukuran cukup banyak, memang agak lama gitu. Nah, mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.